Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, itu tadi keterangan pers dari Inafis Mabes Polri yang mengatakan dari hasil rekonsiliasi data antemortem dan juga postmortem ada 2 korban yang berhasil diidentifikasi berdasarkan ataupun lewat sidik jari. Yang pertama adalah korban atas nama Indah Halimah Putri dan yang kedua adalah korban atas nama Agus Inarni. Dan pemirsa, kita akan beralih ke informasi berikutnya mengenai program vaksinasi COVID-19. Dimulainya program vaksinasi COVID-19 menjadi momentum yang sangat penting bagi para tenaga kesehatan dan menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menghentikan penularan COVID-19. Bagaimana dukungan tenaga kesehatan dalam program vaksinasi? Untuk pembahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih dan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia Bapak Harif Fadilah. Selamat sore Pak Daeng dan juga Pak Harif. Selamat sore Mbak Fitri. Ya, ini pertanyaan yang sama untuk Pak Daeng dan juga Pak Harif sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana. Sejauh ini apa yang Anda rasakan pasca vaksinasi? Kita ke Pak Daeng terlebih dahulu. Waktu saat disuntik saja ya, karena jarum meskipun kecil sekali itu masuk ke otot, itu memang sedikit terasa ya, tapi sedikit sekali terasa nyerinya ya, karena jarumnya kecil banget. Setelah itu dievaluasi 30 menit, bahkan setelah 30 menit kita nunggu press conference. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada keluhan apapun. Baik. Kami masih sehat walafiat sampai sekarang. Ya. Bagaimana dengan Pak Harif? Ya, Mbak Fitri, saya tambahkan sama dengan apa yang disampaikan Pak Daeng. Tapi saya karena sudah lama tidak disuntik melalui otot, maka terasa pegal memang di awalnya itu. Tapi sejauh ini setelah sampai detik ini saya tidak merasakan apa-apa, keluhan apa-apa setelah divaksin tersebut. Sehat walafiat juga. Begitu Mbak Fitri? Baik, Pak Daeng dan juga Pak Harif, ini tadi Presiden Jokowi menjadi orang yang pertama disuntik vaksin COVID-19. Menurut Anda bagaimana ini akan berdampak dalam membangun kepercayaan publik, terutama untuk program vaksinasi COVID-19? Jawaban Anda kami tunggu, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Daeng, tadi Presiden Jokowi menjadi orang yang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 dan juga beberapa nama tokoh lainnya. Bagaimana ini akan berdampak untuk membangun kepercayaan publik, terutama mengenai program vaksinasi COVID-19 ini? Ya, kami berharap tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin seperti Bapak Presiden dan pemimpin-pemimpin masyarakat lainnya itu bisa menjadi motivasi bagi masyarakat ya, karena masyarakat kita ini kan dikenal sebagai masyarakat paternalistik ya, yang sering mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, oleh para tokoh dan public figure. Kami berharap memang dengan contoh yang seperti itu akan memotivasi masyarakat, apalagi nanti setelah dilakukan perdana oleh Bapak Presiden, masing-masing provinsi melakukan sampai ke level desa, kepala desa melakukan, memberikan contoh. Kalau itu dilakukan serempak, para tokoh dari tokoh nasional, pemimpin dari pemimpin nasional, sampai ke bawah, ke tingkat desa, saya rasa vaksinasi ini bisa berhasil dengan baik. Ya, tenaga kesehatan salah satunya perawat juga menjadi salah satu prioritas yang akan mendapatkan vaksin COVID-19. Pak Harif, bagaimana sejauh ini kesiapan dari perawat di seluruh daerah di Indonesia untuk menerima ataupun mendukung program vaksinasi COVID-19? Kira perawat memang karena sehari-hari bersama dokter, bidan dan lain-lain berada di garda terdepan. Mereka ingin juga punya harapan untuk bagaimana menghadapi pandemi ini secara aman. Jadi mereka bertugas di tempat yang memang sangat beresiko untuk tertular. Tentu ini harus ada perlindungan diri ya, perlindungan diri bagi dirinya. Dan tentu saja sebagai petugas kesehatan untuk melayani masyarakat dia harus sehat juga terlebih dahulu begitu, sehingga dia bisa memberikan keamanan pada pasien-pasiennya. Di samping itu juga petugas kesehatan punya keluarga dan punya tetangga di lingkungan sekitarnya. Ini juga harus dilindungi dengan cara kita sehat lebih dahulu. Nah, oleh karena itu saya kira perawat-perawat di Indonesia rasanya cukup siap. Kami mempunyai survei acak itu yang cukup signifikan angkanya menyatakan kesiapan untuk mendapatkan vaksin di gelombang pertama ini, Pak.
Baik, Pak Daeng, untuk selanjutnya kapan tepatnya vaksinasi ini akan dilakukan bagi para tenaga kesehatan? Apakah ini tergantung kesiapan ataupun jadwal yang dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah? Jadwal yang dianjurkan, yang dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan, setahu kami itu dimulai pada tanggal 15. Dari tanggal 15 sampai selama 2 bulan sampai 3 bulan itu secara gradual dilakukan ya kepada petugas kesehatan. Mudah-mudahan dengan target 1,3 juta itu 2 bulan itu sudah kelar sehingga bisa melanjutkan ke petugas-petugas yang lain seperti TNI, Polri, kemudian pelayan publik ya mungkin seperti guru bisa dilakukan juga. Dengan kecepatan pelaksanaan itu juga membantu tercapainya secara cepat kekebalan komunitas atau health community. Baik, kesiapan vaksinatornya sendiri seperti apa Pak Daeng dan melibatkan siapa saja? Begini, jadi kalau metode suntik yang akan dilakukan seperti tadi pagi, itu tekniknya tidak terlalu sulit. Kawan-kawan di lapangan itu sudah terbiasa melakukan. Bukan hanya dokter yang melakukan teknik suntik seperti itu. Perawat, kemudian bahkan bidan, juru imunisasi bahkan di puskesmas, di pusyandu itu bisa melakukan seperti itu. Sehingga bagi petugas penyuntik rasanya tidak terlalu sulit kita cari. Ini hanya masalah volume. Mungkin volumenya karena banyak perlu dipertimbangkan penjadwalan yang baik. Kalaupun mau ditambahkan penyuntik atau vaksinator, untuk melatihnya saya kira bagi petugas kesehatan tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Baik, kita harapkan dengan vaksinasi COVID-19 ini menjadi salah satu upaya kita untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Baik, terima kasih Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih dan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia Bapak Harif Fadilah telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk sore hari ini.